Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 11 pada pertemuan yang keempat. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 8, yakni etos kerja umat Islam. Ayat Al-Quran tentang etos kerja dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 sampai dengan 11. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah ini dapat kita simpulkan bahwa ayat di atas kita fahami bersama, Allah tidak akan menyempitkan rezeki orang yang beriman hanya karena meninggalkan untuk sholat. Jadi Allah tidak akan menyempitkan, tidak akan menyusahkan, tidak akan mengurangi rezeki orang yang hanya untuk meninggalkan sholat Jumat atau sholat fardu. Karena Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Jadi sekalipun manusia itu meninggalkan daripada perniagaan mereka, manusia itu meninggalkan jual beli mereka untuk datang kepada Allah, maka tidak akan mengurangi daripada rezeki manusia itu, karena rezeki pada hakikatnya Allah lah yang memberikannya. Kemudian kita manusia diajarkan tentang keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Ketika datangnya seruan Allah, maka datanglah, dan itu merupakan keutamaan dalam kehidupan akhirat. Ketika kita sudah menunaikan kewajiban, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat ini jalan, di mana ketika adanya seruan Allah kita datang, ketika setelah selesai daripada mendirikan kewajiban, kita baru pergi mencari rezeki. Nah, keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam Islam disebut tawazun. Walaupun dalam ayat lain dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan akhirat itu lebih mulia, lebih penting dibandingkan dengan kehidupan dunia. Tetapi di sini bahasanya adalah jangan sampai kita hanya menuju kepada satu titik saja, yaitu dunia saja atau akhirat saja. Ya, tetapi di sini adalah keseimbangan.
antara dunia dan akhirat. Nah, kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 77 dikatakan, wabtaghi fima ataikallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam kandungan surah Al-Qasas, Allah memerintahkan kepada manusia agar tidak condong, ya, maaf di situ salah ketik, agar tidak condong kepada salah satu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi sebagaimana ayat di atas yang di awal, tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang beriman, ibadah adalah kewajiban dan kebutuhan yang harus dikerjakan. Ibadah kepada Allah tidak boleh dilakukan secara mutlak dan meninggalkan urusan dunia. Artinya apa? Sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, tidak boleh ibadah kepada Allah itu dilakukan secara mutlak. Artinya kita hanya mengurusi masalah ibadah saja, kemudian kita tinggalkan dunia, ya. Jadi condong hanya kepada akhirat saja, kemudian dunia tidak dihiraukan, tidak dicari, kemudian dilalaikan. Ini pun tidak boleh, ya. Maka harus seimbang antara keduanya, ya. Akhirat adalah tujuan manusia, dunia adalah tempat untuk mencari amal untuk bekal daripada ke akhirat. Jadi pada dasarnya tidak boleh kita hanya melakukan ibadah itu secara mutlak kepada Allah saja, kepada ibadah saja, ya. Tetapi harus dilakukan juga dengan urusan dunia. Antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kemudian yang ketiga, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Karena pada hakikatnya manusia hidup bersosial, saling berketergantungan antara satu manusia dengan yang lain, membutuhkan orang lain untuk mewujudkan daripada keinginan manusia itu sendiri. Kemudian dikuatkan dalam hadis Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma'dikarib, dikatakan maka sabar rajulu kasban adyaba min amali yadihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidi wa khadimi fahuwa shadaqah. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hasil nafkah yang terbaik adalah nafkah yang diperoleh dari usahanya sendiri, meskipun sedikit, ya, itu lebih baik daripada menggantungkan pada orang lain. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Majah dan Hisam bin Urwah mengatakan Nabi bersabda, la ya'khuda ahadukum ahbaluhu fayatiyal jabala fayajiya bi hujmati khatabin ala dhahrihi fayat bi'aha fayastaghniya bisamaniha ghairu lahu min ayyas alan nasa a'tahu aw mana.
sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Artinya walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit mencarinya, itu lebih utama dibandingkan kita meminta-minta orang lain. Usaha itu, usaha manusia ya, itu akan bernilai di hadapan Allah dibandingkan manusia itu tanpa berusaha kemudian hanya sebatas meminta-minta dan menggantungkan kepada orang lain. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kemudian silahkan buka latihan bab 8, mengingat kembali 1 sampai dengan 10, uji kompetensi 1 sampai 15 dan esai bagian C 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan. Nanti dikumpul bisa melalui WhatsApp atau dikumpul di perpustakaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih, selamat belajar, dan jangan sampai lupa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.